Sebelum memulai video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan gambar loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait cara menghitung besar suatu sudut. Nah, berdasarkan hubungan antar sudut, sudut dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi di sini kalau ada sudut lurus, maka besar sudut tersebut dengan pelurusnya adalah 180 derajat. Nah, yang kedua ada sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Jadi sudut yang dia membentuk sudut siku-siku, maka besar kedua sudut itu adalah 90 derajat. Besar sudut dan penyikunya. Nah, yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Ditandai dengan apa? Kalau kaki-kakinya itu membentuk sudut lurus, maka dia disebut sudut bertolak belakang ya. Nah, ini kita cek, dia kalau ditarik kan dia berupa sudut lurus. Jadi ada 2 sudut lurus yang saling bersilang, maka sudutnya ini dinamakan bertolak belakang. Besarnya adalah sama. Nah, galit paham silakan dicek contoh soal berikut. Besar suatu sudut 2 kali pelurusnya. Hitunglah besar sudut tersebut. Ingat, kalau di sini dikatakan pelurus, maka besar total sudutnya adalah 180 derajat. Kita misalkan dulu ya. Besar sudut itu misalkan dia adalah A. Maka sudut A, besar suatu sudut 2 kali pelurusnya. Maka besarnya sudut A itu sama dengan 2 dikali pelurus sudut A. Nah, kalau sudah kita ingat kembali, namanya sudut lurus itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A kalau ditambah dengan pelurus sudut A, besarnya adalah 180 derajat. Sama dengan ini ya. Jadi kalau ini X, maka Y-nya adalah sebagai pelurus X-nya. Besarnya 180 derajat. Y, maka X-nya sebagai pelurus Y-nya. Besarnya adalah 180 derajat. Sama juga dengan ini. Besar suatu sudut 2 kali pelurusnya. Kalau di sini saya misalkan dengan A, maka A ini besarnya adalah 2 kali pelurusnya A. Maka sudut A ditambah pelurus A adalah 180 derajat. Nah, kalau sudah kita substitusikan pernyataan di atas ini masuk ke yang di bawahnya ya. Jadi sudut A kita ganti dengan 2 kali pelurus sudut A. 2 kali pelurus sudut A. Kalau sudah ditambah pelurus sudut A, besarnya adalah 180 derajat. Nah, 2 pelurus sudut A ditambah pelurus sudut A berarti kan jadi 3 ya. Kalau bingung misalkan aja 2 sudut A ditambah pelurus sudut A. Jadi ini boleh dimisalkan ini 2, ini 1. Jadi 3 pelurus sudut A. Besarnya adalah 180 derajat. Maka pelurus sudut A saja dia berapa? Pelurus sudut A saja ya tinggal dibagi 180 derajat dibagi 3. Maka besarnya pelurus sudut A adalah 60 derajat. Nah, kalau sudah, yang ditanyakan adalah besar sudut tersebut ya. Jadi sudut A-nya itu berapa? Kalau pelurus sudut A-nya adalah 60 derajat, maka sudut A-nya berapa? Ingat, sudut A ditambah pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. Maka mencari sudut A saja bagaimana? Ya tinggal 180 derajat dikurangi pelurus sudut A, atau 180 derajat dikurangi 60 derajat. Berapa ya 120 derajat? Jadi besarnya sudut A sama dengan 120 derajat. Kalau tidak ingin memakai ini, boleh juga memakai atasnya ya. Sudut A itu sama dengan 2 kali pelurus sudut A. Jadi boleh dikalikan, langsung 2 dikalikan 60 derajat. Sama hasilnya 120 derajat. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini ada gabungan dari beberapa sudut. Kita mau mencari nilai X-nya dan juga besar masing-masing sudutnya. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah nilainya X. Kita cek ya di sini. POQ dan SOR ini saling bertolak belakang.
Dilihat dari mana? Kita lihat kaki-kakinya. PR ini sudut lurus ya. QS juga sudut lurus. Jadi ada dua sudut lurus yang saling bersilangan. Maka ini besarnya adalah bertolak belakang atau sama. Maka sudut PO dia sama dengan sudut SOR. SOR. Nah, kalau sudah kita substitusi supaya kita bisa mencari nilai X-nya. Jadi 2X ditambah 16 sama dengan 4X. Nah, kalau sudah kita pindahkan ya. 16 sama dengan 4X. Ini 2X-nya penjumlahan kita pindahkan ke kanan jadi negatif 2X atau dikurangi 2X. Maka 16 ini sama dengan 4X kurangi 2X adalah 2X. Nilai X-nya berapa? Tinggal dibagi karena ini perkalian. Silahkan dipindahkan ke kiri jadi pembagian 16 dibagi 2. Maka X-nya sama dengan 16 bagi 2 8. Oke, besar nilai X-nya sama dengan 8. Nah, selanjutnya POQ-nya berapa? Sudut POQ adalah 2X plus 16. 2X ditambah 16. Tinggal kita masukkan 2 kali 8 ditambah 16. 2 kali 8 16. 16 tambah 16 adalah 32 ya. Ini 8 derajat, ini 32 derajat. SOR-nya berapa? Tinggal substitusikan juga 4X. Berarti 4 kalikan 8 sama dengan 32 derajat. Sama ya, karena POQ dia bertolak belakang dengan SOR sehingga besarnya adalah sama. Nah, selanjutnya adalah QOR. QOR. Kita cek QOR. Besarnya QOR ditambah SOR ini kan berpelurus atau sudut lurus kan. Jadi QOR ini besarnya berapa? Ya tinggal 180 kurangkan dengan SOR. Jadi QOR itu adalah 180 derajat dikurangi SOR. Karena mereka saling berpelurus. Ya tinggal 180 derajat dikurangi 32 derajat. Maka besarnya adalah 148 derajat. Oke, selanjutnya POT. Nah, QOP dan POT atau POQ dan POT ini saling berpenyiku. Totalnya dia 90 derajat. Jadi cara mencari POT tinggal 90 derajat dikurangi sudut POQ. Maka 90 derajat silahkan dikurangkan dengan POQ-nya 32. Maka sisanya berapa? 58 derajat. Nah, terakhir POS. Nah, kita cek POQ dan POS dia saling berpelurus ya. Maka besarnya POS silakan boleh pakai 180 derajat dikurangi POQ. POS adalah 180 derajat dikurangi sudut POQ. Oke, 180 derajat dikurangi POQ-nya tadi berapa? 32 ya. 32 derajat. Maka hasilnya sama dengan 148 derajat. Oke, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan terkait cara menghitung sudut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.